Pesatnya perkembangan industri di Indonesia diikuti dengan semakin banyaknya limbah yang dihasilkan dan kegiatan para pelaku industri tersebut, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun. Ada banyak cara limbah baik B3 maupun non-B3 dalam mencemari lingkungan, mulai dari mencemari tanah, sumber air, hingga tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan serta mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. 1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak, karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisik atau kimia sederhana. 2. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Ketiga, limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lain. Keempat, limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian. Kelima, limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair, maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi maupun oral. 6. Berbahaya bagi lingkungan adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Contohnya adalah limbah CFC yang dihasilkan dari mesin pendingin. Salah satu contoh adanya dugaan lubang pembuangan limbah beracun pabrik yang bermuara ke saluran sungai adalah di sepanjang Jalan Muhammad Toha, tepatnya di kilometer 6,5 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kebijakan pengelolaan limbah B3 yang ada saat ini perlu dilakukan dalam bentuk pengelolaan yang terpadu, karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, maka semakin disadari perlunya peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah B3 yang secara terpadu mengatur keterkaitan setiap simpul pengelolaan limbah B3. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan limbah, namun masih diperlukan pengawasan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya.